Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Adik-adik, pada minggu ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita saat teduh dulu ya. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang nafas kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing melalui ibadah sekolah minggu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa konsentrasi, bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi dan memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian kita. Kakak mau adik-adik semua ikuti gerakannya. Kalau disuruh berdiri, adik-adik berdiri. Kalau disuruh menari, adik-adik menari. Kalau disuruh nyanyi, semuanya harus pada nyanyi ya. Ayo kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang punya sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke adik-adik. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made
loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me, 'cause he loves me, 'cause he loves me. Bible, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible, the Bible, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible, the Bible. That's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible, the Bible. That's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible, the Bible.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah menaikkan lagu pujian kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, lagu-lagu tadi bisa menjadi semangat baru dalam hidup kami dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati mata kami, pikiran kami, telinga kami, agar apa yang kami lihat, kami dengar, dapat kami mengerti dan dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Komik Alkitab Anak dengan judul Saul, Raja Israel Pertama. Sumber dari Kitab 1 Samuel pasal 8-15. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Tapi, bangsa Israel tidak mau dipimpin hakim lagi. Mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Tuhan memilih Saul menjadi Raja Israel pertama. Dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek. Akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi. Dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Ayat hafalannya adalah mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Adik-adik, gimana tadi firmannya? Oke, kita review bersama ya firmannya mengenai Raja Saul. Yang pertama, kakak mau tanya sama adik-adik, siapa Raja Saul? Raja Saul adalah raja pertama di Israel. Raja Saul sangat dikasihi oleh Tuhan, makanya dijadikan raja atas Israel. Tapi pertanyaan selanjutnya, mengapa pada akhirnya Tuhan tidak menjawab doa Raja Saul? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Sebelumnya kakak mau kasih tahu 3 jawaban doa. Jawaban doa yang pertama adalah iya. Jawaban yang kedua nanti, dan jawaban doa yang ketiga adalah tidak. Oke, jawaban doa yang pertama itu adalah ya. Jika doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah doa yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan sesuai dengan waktu Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita dengan segera. Tapi jika doa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan waktu Tuhan, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan, juga kebutuhan kita, maka Tuhan akan jawab doa kita dengan nanti. Artinya kita harus menunggu, kita harus sabar agar jawaban doa kita itu kembali, atau agar jawaban doa kita itu menjadi ya. Lalu jawaban doa yang ketiga itu adalah tidak. Kenapa Tuhan menjawab doa kita dengan tidak? Jawaban doa kita dengan tidak itu karena doa kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Doa kita tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Dan karena Tuhan ingin kita bertobat. Bisa saja kita melakukan kesalahan yang tidak Tuhan kehendaki. Maka Tuhan menjawab doa kita dengan tidak. Dan itulah yang terjadi dengan Raja Saul. Raja Saul tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang Raja Saul akan selamat, akan memperoleh kemenangan jika Raja Saul menumpas
semua bangsa Filistin, termasuk peliharaan bangsa Filistin. Tapi pada kenyataannya Raja Saul tidak mau membunuh hewan-hewan yang pertumbuhannya baik, malah Raja Saul mengorbankan hewan-hewan tersebut. Tuhan tidak menginginkan hal tersebut terjadi, adik-adik. Maka Raja Saul kalah di dalam peperangan. Raja Saul akhirnya mati di dalam peperangan. Memang dia bunuh diri, tapi itu karena bantuan orang lain. Ingin kakak tanamkan di sini, adik-adik, kita semuanya harus terus mematuhi apa kata Tuhan. Tidak ada kata tawar-menawar di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, maka adik-adik semua tidak boleh mencuri dalam keadaan apapun juga. Kalau Tuhan bilang jangan berdusta, jangan berbohong, maka dengan alasan apapun juga kita tidak boleh berbohong. Karena sekali Tuhan bilang jangan, kita harus tetap tidak boleh melakukannya. Jangan adalah jangan bagi Tuhan. Oke adik-adik, maka untuk adik-adik semuanya, jika punya permohonan, permintaan, bawa di dalam doa. Diikuti dengan tindakan-tindakan yang benar ya adik-adik. Tentu permohonan dan permintaan kita adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Semoga apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Oke adik-adik, pokoknya teruslah bersukacita, teruslah mendengarkan apa isi hati dari Tuhan. Jangan menjadi Raja Saul yang sudah diberikan kuasa, yang sudah diberikan kemewahan, tapi pada akhirnya dia menawar-nawar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena dia akhirnya tidak memperoleh keselamatan. Dan Tuhan memberikan jabatannya sebagai raja kepada Raja Daud. Karena Raja Daud adalah raja yang mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki. Oke, jadi kalau mau doanya dijawab, maka lakukan perintah Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalaupun doanya tidak dijawab, berarti Tuhan menginginkan hal yang lebih baik untuk adik-adik. Kalau Tuhan bilang nanti, maka kita semua harus bersabar. Akan ada waktunya doa kita itu akan dijawab. Dan percayalah, semua rencana Tuhan adalah rencana baik, bukan rencana kecelakaan. Oke adik-adik. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Saul. Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mendengarkan kata hati Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami ya Tuhan, mama, papa, koko, cici, kakak, abang, adik kami, agar selalu sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan selama 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang melindungi dan mengajari kami di setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita selesai. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Jaga kesehatannya, jangan lupa belajar di rumah, membaca firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.